فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita masih dalam pembahasan sujud tilawah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. سجدات. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال النووي رحمه الله فصل في من يسن له السجود. Fasal yang berkaitan tentang siapakah yang dianjurkan untuk sujud. I'lam annahu yusannu lil qari al mutatahhir bil ma' aw at-turab haythu yajuzu sawa'an kana fi as-salati aw kharijan minha wa yusannu aydan lil mustami'i wa yusannu aydan lis sami'i ghairil mustami'i. Ketahuilah bahwasanya sujud tilawah dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran itu, yang membaca ayat sujud tersebut, di mana dia adalah orang yang mutatahhir bil ma', sudah suci dengan menggunakan air, awit turab atau suci dengan menggunakan tanah, haitsu yajuz, di saat dibolehkan menggunakan tanah, saat tidak ada air, atau di saat barakallahu fikum dia punya luka, dikhawatirkan kalau kena air maka lukanya semakin parah. Nah, begitu dia diperbolehkan untuk menggunakan tanah, yaitu tayamum, menggantikan air, maka disunnahkan baginya untuk sujud. Baik itu dia bersuci dengan air atau menggunakan tanah. Sawa'un kana fi sholati aw kharijan minha, baik sujudnya di waktu salat atau di luar salat. Wa yusannu aydan lil mustami'i, dan juga dianjurkan untuk sujud bagi orang yang mendengarkan, memperhatikan bacaan ayat sujud tadi. Wa yusannu aydan lis sami'i ghairil mustami', juga dianjurkan untuk sujud orang yang dengar walaupun dia tidak memperhatikan. Mustami' yang duduk memperhatikan bacaan. As-sami' orang yang dengar dibaca walaupun awalnya tidak perhatikan. Dibacakan ayat sujud, dia sempat dengar, tiba-tiba orang yang baca sujud, maka dia juga dianjurkan sujud. Jelas bedanya sami, mustami. Mustami yang memang fokuskan diri untuk mendengarkan bacaan. As-sami orang yang hanya dengar, orang yang hanya dengar. Walakin qala Asy-Syafi'i rahimahullah, akan tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, la u'akkiduhu fi haqqihi kama u'akkiduhu fi haqqil mustami'. Saya tidak menekankan pada orang yang hanya sekedar dengar seperti aku menekankan disunnahkannya untuk sujud bagi orang yang betul-betul perhatian bacaan tadi. Hadza huwa sahih, inilah yang benar. Wa qala Imamul Haramain min ashabina, berkata Imamul Haramain dari Syafi'iyah, la yasjudu sami', orang yang hanya sekedar dengar tidak dianjurkan untuk sujud. Wal masyhurul awal, dan pendapat tenar dari kalangan Syafi'iyah adalah yang pertama, walaupun hanya sekedar dengar.
Wa sawa'un kana al-qari'u fi sholati aw kharijan minha, baik yang membaca itu dalam salat atau di luar salat. Artinya barakallahu fikum, mustami' orang yang salat makmum. Karena makmum itu memperhatikan bacaannya imam. Sementara as-sami yaitu orang yang hanya di luar salat. Seperti orang sementara salat tarawih, dia tidak ikut salat tarawih. Tiba-tiba imam sujud tilawah, makmum sujud tilawah. Orang yang tidak ikut sujud tapi dengar, orang yang tidak ikut salat begitu dengar bacaan ayat sujud, maka juga dianjurkan sujud. Di mana dia sujud? Di situ dia sujud. Kalau seperti keadaan sebagian barakallahu fikum nanti ruku imam baru datang, dia duduk dulu di pinggir dinding, ya sujud di situ. Ya toh? Sebagian keadaan ada biasa nanti ruku imam baru datang. Nah, begitu imam sujud di ayat sujud, di situ dia sujud. Di mana? Di situ biasa atau di sana? Di mana biasa Mas? Hah? Depannya istri. Baik. Wa sawa'un kana al-qari'u fi sholati aw kharijan minha, baik orang yang membaca ayat sujud tersebut di waktu salat atau di luar salat. Yusannu lil mustami'i was-sami'i as-sujud, dianjurkan bagi orang yang memperhatikan dan orang yang dengar untuk sujud. Sawa'un sajada al-qari am la, baik sang qari sujud ataukah tidak. Dan di sana ada khilaf. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, in sajadta sajadna. Kalau kau sujud, kami sujud. Dengan artian barakallahu fikum, nanti dianjurkan bagi orang yang tidak membaca sujud apabila yang membaca sujud. Hada huwa sahihul masyhur 'inda ashab Syafi'i. Inilah pendapat yang sahih yang tenar di sisi Asy-Syafi'iyah. Ashab Syafi'i, bukan Syafi'i. Ashab Syafi'iyah yaitu Syafi'iyah. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan ini juga pendapatnya Abu Hanifah. Wa qala sahibul bayan, berkata penulis kitab Al-Bayan Yahya bin Abil Khair min ashab Syafi'i, dari murid-muridnya Syafi'i, la yasjudu lil mustami'u li qira'ati man qara'a fi shalah. Orang yang mendengarkan dengan saksama bacaan itu tidak dianjurkan sujud, dikarenakan bacaan siapa saja yang membacanya di waktu salat. Artinya dibedakan, kalau kamu salat sujud bersama imammu, kalau kau tidak salat dan dia salat yang membacanya salat, maka kamu tidak dianjurkan untuk sujud. Wa qala Saidalani min ashabi Syafi'i. Saidalani berkata, dan dia adalah Muhammad bin Dawud Al-Marwazi, juga dari orang-orang yang bermadhab dengan madhabnya Syafi'i. La yusannu sujudu illa ayyasjudal qari. Tidak dianjurkan sujud kecuali apabila yang membaca sujud. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, in sajadta sajadna. Was-shawab al-awwal. Dan di sini An-Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat yang pertama. Baik yang baca sujud atau tidak, maka yang dengar sujud. Nah, wala farqa baina yakuna al-qari'u musliman balighan mutatahhiran rajulan, dan tidak ada bedanya antara orang yang membaca itu adalah seorang muslim sudah balik suci laki-laki, wa baina yakuna kafiran aw sabiyan aw muhditsan aw imra'atan. Tidak ada bedanya sekalipun yang membaca adalah orang kafir. Nah, ada orang kafir bisa baca Al-Quran? Banyak. Bahkan barakallahu fikum, Ahok bisa. Bisa baca Al-Maidah dia. Masalahnya dia sekolah di pesantren yang ada di Bangka Belitung. Dan barakallahu fikum, orang-orang kafir dari orang-orang Arab bisa baca dengan jelas. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, di sana ada sekolah-sekolah yang memang sengaja masuk di pesantren dan sekolahnya kaum muslimin untuk mencari keganjalan dan juga hal-hal asing dari agama Islam untuk merusak. Mereka pelajari. Dan tidak sedikit dari antara mereka yang dapat hidayah. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, ada dari kalangan kaum muslim yang sengaja belajar Injil. Untuk apa? Mencari argumen menjatuhkan agama
agama mereka, lalu mendebati mereka dengan apa-apa yang didapatkan dari keganjalan-keganjalan atau yang semisalnya. Baik. Sehingga beliau mengatakan tidak ada bedanya yang baca itu kafir atau muslim. Sabiyan, baik dia masih kecil belum sampai balik atau orang yang sudah balik. Au muhdisan, atau yang membaca itu bukan dalam keadaan suci. Au imra'ah, atau yang baca adalah seorang wanita. Siapapun itu kapan mendengarkan bacaan ayat sujud maka dianjurkan untuk sujud. Hadza huwa sahih indana, inilah pendapat yang benar di sisi kami. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan ini juga yang dipegang oleh Abu Hanifah. Wa qala ba'du ashabina, dan sebagian daripada ashabuna yaitu sebagian Syafi'iyah berpendapat. Artinya dalam Syafi'iyah sendiri berselisih. Di antara madhab Syafi'iyah sendiri tidak sepakat. Aqala ba'du ashabuna, sebagian daripada ashab kami berkata, la yasjudu li qira'atil kafir was-sabi wal muhdits was-sakran. Tidak boleh sujud kalau yang baca orang kafir atau anak yang belum balik ataukah orang yang tidak suci atau dalam keadaan mabuk. Wa qala jama'atu minas salaf, dan sekelompok dari kalangan salaf mengatakan la yasjud li qira'atil mar'ah, tidak sujud kalau yang baca adalah wanita. Hakahu Ibnul Mundir an Qatadah wa Malik wa Ishaq. Ini telah dihikayatkan oleh Ibnul Mundir dari Qatadah bin Di'amah Abu Khattab, wa Malik al-Imam Malik bin Anas, wa Ishaq bin Rahawai sahibu Ahmad. Was-shawab ma qaddamnahu, dan yang benar apa yang telah kami dahulukan penyebutannya. Nah. Faslun fi ikhtisar sujud, pasal tentang meringkas sujud. Wa huwa ay yaqra'u ayatan aw ayatain thumma yasjud, yaitu seseorang membaca satu atau dua ayat lalu dia sujud. Haka Ibnul Mundir an-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad bin Sirin wa Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dzalik. Ibnul Mundir menghikayatkan dari Sya'bi, Amir bin Shurahbil, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, An-Nakhai Ibrahim, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, annahum karihu dzalik. Mereka membenci itu, sengaja sujud tilawah hanya membaca satu dua ayat. Mereka membenci hal itu. Artinya barakallahu fikum, kalau memang mau sujud tilawah baca sempurna ayat, baca sempurna suratnya. Nah, wa an Abi Hanifah, dan juga dinukilkan dari Abu Hanifah wa Muhammad bin Hasan wa Abi Thawr annahu la ra'sa bihi, bahwasanya hal itu tidak apa-apa. Pokoknya kau ingin sujud tilawah baca satu ayat tidak apa-apa, baca ayat itu saja maka tidak masalah. Wa hadza muqtada madhhabuna, wa hadza muqtada madhhabina, kata Syafi'i, kata An-Nawawi rahimahullah, ini juga dari konsekuensi dari madhab kami, yaitu beliau riba dengan apa yang disebutkan oleh Abu Hanifah, bahwasanya walaupun dia hanya baca ayat sujud itu saja boleh dia untuk sujud. Adapun Ahmad bin Hanbal maka beliau menganggap itu makruh. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan sujud tilawah. Nah,